Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kami percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu yang dahsyat bagi kami ada sampai hari ini. Oleh karena belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Mampukan kami terus ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan renungan. Tuhan memberkati pendengaran kami, Tuhan memberkati hati kami dan pikiran kami. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai dampak menjadi berkat bagi bangsa. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Matius 5 ayatnya yang ke-16 dan Daniel 2 ayatnya yang ke-47. Berikut adalah firman Tuhan sebagaimana terdapat pada Matius 5 ayatnya yang ke-16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Daniel 2 ayatnya yang ke-47 mengatakan demikian. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi berkat bagi bangsa adalah panggilan yang mulia bagi setiap orang percaya. Panggilan ini bukan hanya sekedar tindakan sosial atau moral, tetapi merupakan panggilan yang berakar pada kedaulatan Allah dan anugerahnya yang bekerja melalui umatnya. Kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kebaikan Allah, apalagi menerima kehormatan untuk menjadi saluran berkat Allah bagi bangsa, telah dipilih oleh Allah untuk menjadi rekan sekerja Allah. Alkitab memberikan kepada kita panduan yang jelas mengenai bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi bangsa, khususnya sebagaimana yang terdapat pada Matius 5 ayatnya yang ke-16 dan Daniel 2 ayatnya yang ke-47. Matius 5 ayatnya yang ke-16 mengajarkan kita mengenai pentingnya memperlihatkan terang Kristus kepada orang banyak. Dan Daniel 2 ayat yang ke-47 menunjukkan bagaimana kesetiaan kepada Allah dapat membawa berkat bagi bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Matius 5 ayat 16 merupakan bagian dari khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus mengajar para murid mengenai bagaimana mereka harus hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dalam hal ini, terang adalah metafora yang digunakan untuk kesaksian hidup orang percaya yang mencerminkan kebenaran dan kasih Allah. Tuhan Yesus tidak hanya memanggil para murid untuk menjadi terang, tetapi juga menekankan bahwa terang itu harus bercahaya di depan orang. Ini berarti bahwa kesaksian kita harus terlihat oleh dunia, bukan untuk kemuliaan kita, melainkan untuk memuliakan Allah. Perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah untuk memperoleh keselamatan, tetapi merupakan hasil dari anugerah Allah yang bekerja dalam hidup kita. Dengan demikian, ketika kita sedang melakukan perbuatan baik, sedang menjadi berkat bagi bangsa, kita sedang menggenapi panggilan kita sebagai alat di tangan Allah untuk membawa berkat dan kesaksian bagi dunia. Daniel 2 ayat 47 menceritakan mengenai kehidupan Daniel di Babel, di mana sebagai hamba Allah, Daniel dipanggil untuk menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dalam kisah ini, Daniel tetap menunjukkan iman dan kesetiaan kepada Allah dengan tidak hanya mengungkapkan mimpi dari sang raja, tetapi juga menegaskan bahwa hikmat yang ia miliki berasal dari Allah yang hidup. Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui kebesaran Allah melalui kesaksian Daniel. Hal ini menunjukkan bahwa ketika orang percaya tetap setia kepada Allah, mereka dapat menjadi alat untuk membuka mata bangsa-bangsa terhadap kebenaran dan kuasa Allah. Kesetiaan Daniel adalah contoh dari providensi Allah yang bekerja melalui umatnya untuk membawa terang dan kebenaran ke dalam dunia yang gelap. Dari kedua ayat di atas, kita dapat mempelajari beberapa prinsip penting mengenai bagaimana menjadi berkat bagi bangsa. Yang pertama, kesaksian hidup orang percaya adalah alat utama yang Allah gunakan untuk menyatakan kemuliaannya di dunia. Ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukan perbuatan baik, kita bukan hanya membawa manfaat sosial bagi sekeliling kita, tetapi juga memuliakan Allah dan membawa orang lain untuk dapat mendekat kepada Allah. Yang kedua, kesetiaan kepada Allah di tengah tantangan dan godaan duniawi dapat membawa dampak yang besar bagi bangsa-bangsa. Seperti yang telah kita pelajari dalam kitab Daniel,
Kesetiaan Daniel kepada Tuhan tidak hanya membawa keselamatan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membuka mata Nebukadnezar terhadap kebenaran Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan kita kepada Allah dapat menjadi sarana bagi Allah untuk menyatakan kuasa dan kedaulatannya kepada dunia. Yang ketiga, Allah adalah penguasa tertinggi yang memegang kendali atas segala sesuatu. Ketika kita menjadi berkat bagi bangsa, kita sebenarnya sedang mengambil bagian dalam rencana kekal Allah untuk membawa pemulihan dan pembaharuan bagi dunia. Ini bukanlah tugas yang ringan, tetapi merupakan panggilan yang mulia yang membutuhkan ketergantungan penuh kepada anugerah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan kita saat ini, menjadi berkat bagi bangsa dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Sebagai individu, kita dapat mulai dengan menjadi teladan yang baik bagi keluarga kita, tempat kerja, dan komunitas kita. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan ketidakadilan, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi terang, menyatakan kebenaran, keadilan, dan kasih Allah. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk dapat berperan aktif dalam masyarakat, baik dalam melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, atau bentuk lain yang pada intinya dapat menunjukkan terang kasih Kristus. Gereja harus dapat menjadi terang yang menerangi dunia di sekelilingnya dengan kasih Kristus, dan dalam skala global, jika memungkinkan, juga memberikan pengaruh yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam bidang budaya, politik, dan ekonomi. Jika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk berkiprah dalam skala nasional, maka kita sebagai orang percaya dapat berkontribusi melalui berbagai profesi dan bidang, mulai dari politik, pendidikan, hingga bisnis. Dimanapun Allah menempatkan kita, kita dipanggil untuk menjadi agen transformasi yang membawa berkat dan kemuliaan bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi berkat bagi bangsa bukanlah sekedar tindakan moral atau sosial, atau bahkan merupakan sebuah slogan saja, tetapi adalah panggilan ilahi yang melibatkan seluruh aspek kehidupan kita sebagai saksi Kristus. Ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan kesetiaan kepadanya, kita tidak hanya akan membawa berkat bagi orang lain, tetapi juga memuliakan Allah dan berbagian di dalam rencananya untuk membawa pembaruan bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada kesempatan ini, yang kembali mengingatkan kami agar kami menjadi saluran berkat Tuhan, membawa terang kasih Tuhan dimanapun dan dalam situasi apapun. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan providensi Allah yang bekerja untuk membawa terang dan kebenaran ke dalam dunia yang gelap. Berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan yang kami perlukan ya Tuhan, untuk kami dapat melaksanakan kehendak Tuhan dengan baik, menjadi berkat bagi sekeliling kami, menjadi berkat bagi bangsa melalui apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.